Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Belanja besar AC Milan di bursa transfer kali ini nampaknya belum akan selesai. Rossoneri dilaporkan akan mendatangkan pemain muda berbakat milik Santos Caio Jorge dalam waktu dekat ini. Di musim panas ini, Milan bergerak agresif di bursa transfer. Total sudah ada 5 pemain yang mereka beli, yaitu Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Olivier Giroud, dan Fode Ballo-Touré. Skuad Milan semakin komplit setelah mereka meminjam Brahim Diaz sekali lagi. Mereka meminjam sang playmaker dari Real Madrid hingga tahun 2023 mendatang. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan akan membuat perekrutan ke-7 mereka dalam waktu dekat ini. Mereka akan mendatangkan Caio Jorge dari Santos. Laporan itu mengklaim bahwa AC Milan sudah cukup lama mengincar Caio Jorge. Penyerang berusia 19 tahun itu mulai rutin bermain di tim utama Santos. Ia menunjukkan performa yang apik dan konsisten saat menjalankan tugasnya. Itulah mengapa AC Milan tertarik merekrutnya untuk menjadikannya pilar lini serang mereka di masa depan. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Jorge. Rossoneri dilaporkan intens berkomunikasi dengan sang agen. Kedua pihak dilaporkan sudah menyepakati kontrak pribadi sang pemain di AC Milan. Kini AC Milan hanya perlu menyelesaikan proses administrasi mereka bersama Santos. AC Milan bukan satu-satunya peminat Jorge di musim panas ini. Sang pemain juga masuk radar dari Juventus. AC Milan dikabarkan telah meminta agar selalu diberikan informasi mengenai situasi Luis Alberto, mengingat ia tampaknya tengah berupaya memaksakan transfernya dari Lazio. Jurnalis Alexandre Jacobon memberikan konfirmasi melalui channel media sosialnya bahwa manajemen Rossoneri telah membahas mengenai Alberto dengan agensi Eurosport 2 kali. Agensi yang sama yang menaungi David Calabria. Kabar yang paling menarik adalah Milan meminta kepada Eurosport agar diberi informasi terkini mengenai kabar apapun terkait pemain internasional Spanyol tersebut. Dengan agensi tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara, sebagai yang terlihat dalam proses pembaruan kontrak Calabria belum lama ini. Simone Inzaghi dikabarkan ingin agar gelandang serang 28 tahun tersebut mengikutinya menjajal pengalaman baru di Inter Milan. Tetapi Steven Zak lebih memilih opsi yang lebih terjangkau, seperti saat mereka membajak Hakan Calhanoglu dari Rossoneri. Mengingat hingga saat ini situasi sang pemain bersama Bianco Colesti belum menemui kejelasan, tak heran jika Maldini dan kawan-kawan terus berupaya memantaunya. AC Milan tentu bakal dengan senang hati menyambut Alberto di klub, mengingat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Tak hanya itu, ia juga sudah teruji di Serie A sehingga tidak akan terlalu sulit baginya menyelesaikan diri di San Siro. Akan tapi tidak mudah mencapai kesepakatan dengan Lazio pada bursa transfer musim panas ini. Fode Ballo-Touré tak menyangka AC Milan tertarik untuk merekrutnya. Ia baru saja didatangkan Milan dari AS Monaco. Milan baru saja merekrut Fode Ballo-Touré dari AS Monaco dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 4,5 juta euro. Bek kiri 24 tahun tersebut dikontrak oleh Rossoneri hingga 2025. Ballo-Touré mengaku tak menyangka Milan meminatinya. Ia hingga kini bahkan masih tak percaya bisa berseragam Diavolo. Pria berpaspor Senegal ini menegaskan sangat senang merapat ke San Siro. Ballo-Touré sebenarnya bukan pilihan utama di sektor bek kiri AS Monaco musim lalu. Ia kerap kalah bersaing dengan João Henrique. Meski demikian, AC Milan tetap kepincut kepada Ballo-Touré. Bek kelahiran Prancis ini mengemas 24 penampilan di Liga 1 musim lalu dengan mengemas 4 assist. Saya benar-benar bahagia sekarang, awalnya saya tidak percaya, ujar Ballo-Touré dikutip dari situs resmi AC Milan. Bagi saya, ini luar biasa. Ketika saya mendengar itu benar, saya masih tidak percaya sampai saya tiba di AC Milan. Saya sangat senang, jelasnya. Ballo-Touré kemungkinan besar bakal diproyeksikan Milan sebagai pelapis
lapis dari Theo Hernandez di sektor bek kiri, Ballator bertekad untuk mengikuti jejak Theo di AC Milan. Theo tampil menawan bersama AC Milan musim lalu dengan mengemas 7 gol dan 6 assist. Theo adalah fullback yang sangat kuat. Dia telah meningkatkan pesat sejak awal karirnya dan merupakan salah satu pemain kunci AC Milan. Jadi mengapa tidak mengikuti jejaknya, ungkap Ballator. Kabar bahagia disampaikan AC Milan lewat situs resminya terkait masa depan salah satu pemain, David Calabria. Raksasa Serie A itu mengabarkan kalau Calabria sudah sepakat untuk memperpanjang masa abdinya di San Siro. Calabria merupakan bidikan Akademi Rossoneri dan sudah bergabung dengan klub sejak tahun 2006 lalu. Ia mendapatkan kesempatan untuk promosi ke tim utama pada tahun 2015 lalu. Pemain berkebangsaan Italia tersebut menjalani laga debutnya pada tanggal 30 Mei 2015 ketika AC Milan bertemu Atalanta di ajang Serie A. Ia masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Mattia Desciglio dan membantu Rossoneri menang dengan skor 3-1. Sang bek mendedikasikannya karir buat AC Milan. Ia bahkan memilih tidak pindah ke klub lain, kendati klub mendatangkan Andrea Conti di tahun 2017. Takdir pun menyetujui. Conti mengalami cedera yang membuat AC Milan harus kembali mengandalkan Calabria. Sejauh ini, Calabria telah mengantongi 151 penampilan di berbagai ajang bersama AC Milan dan menghasilkan 5 gol dalam prosesnya. Ia menyatakan rekor penampilan terbanyaknya bersama Rossoneri di musim 2020-2021 dengan catatan 39 caps. Kesetiaan dan dedikasinya pun berbuah manis. Pada hari Jumat 9 Juli 2021, Milan mengumumkan lewat situs resminya bahwa kontrak Calabria telah diperpanjang sampai tahun 2025. Meski kontraknya yang sekarang masih berlaku hingga 2022. AC Milan dengan senang mengumumkan perpanjangan kontrak David Calabria sampai 30 Juni 2025. Dengan demikian, bunyi pernyataan klub yang terpampang di situs resminya. Lahir di tahun 1996 dan berada di AC Milan sejak usia 10 tahun, David melakoni debutnya di Serie A pada bulan Mei 2015 dan setelah mencetak 5 gol dalam 151 penampilan di tim utama, ia akan terus mengenang jersey merah hitam. Stefano Pioli mengklaim AC Milan membutuhkan pemain berkualitas dan menegaskan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu telah memberikan yang terbaik sebelum meninggalkan klub seperti dikutip dari Football Italia. Rossoneri telah memulai pramusim mereka dan Pioli mengadakan konferensi pers sebelum sesi latihan pertama musim ini. Saya menikmati liburan tetapi hanya untuk beberapa hari. Kami segera mulai memprogram masa depan. Kami senang dengan musim lalu tetapi inilah saatnya untuk fokus pada yang baru. Akan menyenangkan melihat semua pemain lagi, kata Pioli. Mungkin ada beberapa perubahan taktis lebih baik tidak dapat diprediksi tanpa melupakan karakteristik kami, ungkapnya. Klub ingin membangun tim yang kompetitif, kami ingin melanjutkan jalan yang sama seperti 1,5 tahun terakhir. Kami perlu menaikkan level, saya sudah ingin bekerja dengan seluruh tim tetapi saya tahu itu tidak mungkin. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk memiliki Milan yang kompetitif, tambahnya. Banyak pemain AC Milan yang terlibat di Euro, jadi mereka saat ini sedang berlibur, namun pemain seperti Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, Fikayo Tomori, dan Alessio Romagnoli telah tiba di Milanello. Kami ingin kembali normal dengan fans di stadion, ada 7 tim kuat di Italia, dan kami ingin menjadi kejutan di Eropa, lanjut sang pelatih. Kami ingin memastikan diri kami di level tinggi, hanya ada sedikit waktu untuk berbicara, lapangan harus berbicara. Kami bertujuan untuk meningkatkan, kami harus memiliki api yang menyala di dalam untuk mengalahkan lawan kami. Ini akan menjadi musim yang bagus dengan banyak tim dan pelatih top. Saya minta maaf untuk Antonio Conte, levelnya akan lebih tinggi dengan dia, ujarnya. Frankesi tidak termasuk di antara mereka yang berlatih dengan tim karena gelandang Pantai Gading telah dimasukkan dalam tim Olimpiade tim nasionalnya sehingga dia akan melewatkan pramusim bersama Diavolo. Olivier Giroud dilaporkan merapat ke AC Milan. Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk menggait penyerang asal Prancis tersebut. Giroud diketahui baru memperpanjang kontraknya bersama Chelsea pada awal Juni lalu, membuatnya terikat sampai 2022. Namun hal itu diprediksi hanya agar The Blues tetap mendapatkan uang dari hasil penjualannya meski tak seberapa. Sebab perpanjangan kontrak tersebut rupanya tak menghentikan negosiasi pihak Giroud dengan Rossoneri. Malahan terus berlanjut dan kini
upaya perekrutan pemain 34 tahun itu sudah memasuki tahap akhir. Dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Chelsea akan mendapatkan biaya transfer sebesar 1 juta euro plus bonus 1 juta euro terkait performa sang pemain nantinya. Giroud akan mendapatkan kontrak 2 musim, membuatnya berada di San Siro sampai Juni 2023. Kesepakatan personal soal gaji ex pemain Montpellier dan Arsenal itu juga sudah tercapai. Giroud akan menerima 3,5 juta euro per musimnya. Rencananya, ia akan datang ke Milan pada Senin depan untuk menjalani tes medis dan jika lancar langsung menandatangani kontrak. Giroud sudah berada di Chelsea sejak Januari 2018. 3,5 musim di sana ia berhasil menjuari Piala FA, Liga Eropa dan terbaru Liga Champions di musim lalu. Namun, posisinya sebagai penyerang utama kian tergusur. Kehadiran Timo Werner membatasi jumlah penampilannya. Terlebih, masih ada Tammy Abraham di lini depan. Meski begitu, ia masih sanggup menyerangkan 11 gol dari 31 laga, 19 diantaranya sebagai pemain pengganti. Giroud saat ini tengah beristirahat usai membela Prancis di Piala Eropa 2020. Ia hanya tampil selama 40 menit di turnamen tersebut sebab posisinya diambil oleh Karim Benzema. Sandro Tonali akan tetap menjadi pemain AC Milan pada musim 2021-2022 ini. Pasalnya, AC Milan baru saja mencapai kesepakatan dengan Brescia untuk transfer pemain berusia 21 tahun itu. Tonali sudah menjadi pemain AC Milan pada musim 2020-2021 lalu. Dia didatangkan dengan status pinjaman. Milan harus membayar 10 juta euro untuk bisa meminjam Tonali dari Brescia. Milan punya opsi pembeli Tonali secara permanen sebelum 30 Juni 2021. Namun, AC Milan gagal mencapai kesepakatan dengan Brescia. Pada fase itu, kebersamaan Tonali dan Milan pun terancam berakhir. AC Milan tidak bersedia menebus klausul pembelian yang ada di kontrak Tonali dengan nilai 15 juta euro dan bonus 10 juta euro. Milan kemudian menegosiasikan ulang transfer Tonali dengan Brescia. Situasi menjadi cukup pelik karena AC Milan tidak punya cukup banyak dana. Milan telah mengajukan lebih dari 40 juta euro untuk membeli Mike Maignan dan Fikayo Tomori. Milan pun berhitung dengan cermat pada saga transfer Tonali. Setelah negosiasi yang sangat alot, AC Milan dan Brescia akhirnya mencapai kata sepakat. Dikutip dari Calcio Mercato, AC Milan akan membayar 7 juta euro dan bonus 3 juta euro untuk transfer Tonali musim panas ini. Milan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga awal untuk mendapatkan Tonali. Akan tetapi AC Milan juga harus melepas pemain muda mereka, Gianluca Olser, sebagai bagian dari kesepakatan transfer ini. Sandro Tonali punya andil besar atas kesuksesan transfer ini. Sejak awal, keinginan Tonali adalah bertahan di AC Milan. Dia pun memaksa Brescia untuk melepasnya ke AC Milan, klub impiannya sejak kecil. Tonali melakukan segalanya demi bisa bergabung dengan AC Milan. Salah satunya, dia rela mendapat pemotongan gaji dalam sejumlah signifikan. Tonali akan menekan kontrak hingga 2025 bersama AC Milan dalam waktu dekat ini. Musim lalu, Tonali sejatinya tidak tampil impresif bersama AC Milan. Dia memainkan 25 laga di Serie A, tetapi hanya 5 kali bermain penuh. Tonali kalah bersaing dengan duet Frankesi dan Ismail Benacer. Kualifikasi Piala Dunia 2014, Denmark gagal lolos ke Piala Dunia. 2 tahun setelahnya, atau Euro 2016, Denmark kembali gagal lolos dan membuat Morten Olsen mengundurkan diri sebagai pelatih setelah 15 tahun. Morten Olsen secara terbuka menyebut Simon Kjær adalah alasan kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia 2014 dan Euro 2016. Kritik itu membuat Kjær menjadi sasaran media dan supporter Denmark. Selalu ada kambing hitam dan saya memiliki peran itu untuk suatu periode, buka Kjær di laman Tipsbladet. Morten Olsen pernah berkata bahwa saya bukanlah teman terbaik dengan bola. Di Denmark, komentar itu memberi saya predikat bahwa saya tidak bisa bermain sepak bola. Saya sangat menyukai Morten, tetapi saya tidak bisa berterima kasih padanya untuk komentar itu. Karena itu tetap bersama saya selama bertahun-tahun, ujar Kjær. Namun Euro 2020 menjadi cerita lain bagi Kjær. Franco Baresi, legenda AC Milan, adalah pria yang selalu mengkritik siapapun kapten AC Milan. Namun musim ini, Baresi memuji setinggi langit ketika mengetahui Kjær adalah kapten AC Milan. Euro 2020 adalah cerita lain bagi Kjær. Ketika Eriksen kolaps di tengah lapangan, ia adalah pemain pertama
pertama yang datang menghampiri dan menyelamatkan Eriksen dari menelan lidahnya. Kjaer bersama Kasper Schmeichel menjadi pemain yang menginisiasi pemain Denmark untuk membentuk barikade untuk menutupi proses penyelamatan nyawa Eriksen.